Pernah bayangkan, sebuah pasar yang biasanya ramai tawa dan tawar-menawar berubah menjadi tempat penuh teriakan dan amarah hanya dalam hitungan jam. Pagi itu, genangan air hitam mulai merambat di sela kios. Bau menyengat menusuk hidung. Para pembeli pergi satu persatu. Pedagang panik dan bisik-bisik mulai terdengar. Gorong-gorong mampet lagi. Namun yang terjadi setelahnya jauh lebih mengerikan. Amarah meledak, tuduhan beterbangan, suara bantingan meja, makian dan ancaman mulai menggema di tengah pasar. Geng Solo yang dikenal tak pernah mundur, datang dengan wajah panas dan emosi tak terkendali. Dagangan rusak, uang hilang, kesabaran habis. Pasar yang seharusnya jadi tempat mencari nafkah berubah menjadi arena ketakutan. Warga tak berani melawan, pedagang kecil hanya bisa menunduk. Semua merasa terjebak, sampai satu suara lirih terdengar dari kerumunan. Suara orang tua yang bergetar, tapi penuh harap. Kalau begini terus, cuma satu orang yang bisa menghentikan ini. Nama itu disebut pelan, tapi efeknya luar biasa. Nama yang membuat preman diam, nama yang membuat amarah tertahan, nama yang jarang muncul, tapi selalu datang saat keadaan paling genting. Mbah Mokowi. Dan sejak nama itu terucap, semua orang tahu, hari ini pasar tak akan sama lagi. Sahabat semua, di video kali ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang penuh emosi, konflik, dan pelajaran hidup dari balik hiruk-pikuk pasar tradisional. Cerita ini bukan sekedar hiburan, tapi cermin tentang amarah, tanggung jawab, dan kebijaksanaan yang jarang kita temui. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan kalian dengan klik like, subscribe, dan share video ini. Insya Allah, kami doakan yang sudah subscribe dan setia mendukung channel ini, dilunaskan hutangnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diberi kesehatan dan keberkahan hidup. Terima kasih atas doa dan dukungan kalian. Pagi itu seharusnya menjadi awal yang biasa di pasar tradisional. Matahari baru naik, sinarnya menyelinap di antara atap seng yang mulai berkarat. Pedagang satu persatu membuka lapak, menata sayur, menimbang daging, dan menyapa pelanggan dengan senyum khas orang yang menggantungkan hidup dari pasar ini. Suara tawar-menawar terdengar bersahutan, bercampur aroma rempah, ikan segar, dan kopi panas dari warung pojok. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Di salah satu lorong pasar, air terlihat menggenang. Awalnya hanya sedikit, tipis seperti embun pagi. Banyak yang mengira itu sisa hujan semalam. Para pedagang masih mengabaikannya, melangkah hati-hati sambil terus melayani pembeli. Tapi semakin lama, genangan itu tak surut, justru bertambah luas, merambat perlahan seperti ular hitam yang tak terlihat ujungnya. Bau mulai tercium, bukan bau pasar yang biasa, bukan amis ikan atau sisa sayur, melainkan bau busuk yang menusuk hidung. Air yang menggenang berubah warna, kehitaman, berminyak, membawa sisa sampah dan kotoran dari dalam gorong-gorong. Beberapa pembeli menutup hidung, wajah mereka berubah masam. Ada yang langsung pergi tanpa jadi membeli apapun. Pedagang mulai gelisah. Seorang ibu penjual sayur mengeluh karena dagangannya terkena cipratan air kotor. Seorang penjual ayam panik saat air hampir menyentuh tempat potongannya. Lantai pasar menjadi licin, langkah kaki tak lagi aman. Bisik-bisik mulai terdengar di antara lapak-lapak, suara pelan tapi penuh kecemasan. Ini kayaknya gorong-gorong mampet. Sudah lama nggak dibersihin. Kalau begini terus bisa rusak semua dagangan. Semakin siang, kondisi makin parah. Air meluap lebih tinggi, membawa bau yang semakin menyengat. Lalu lintas pembeli makin sepi. Orang-orang yang biasanya ramai berdesakan, kini memilih berbalik arah. Pasar yang tadinya hidup perlahan kehilangan denyut nadinya. Raut wajah pedagang berubah, bukan hanya jijik, tapi takut. Takut rugi, takut dagangan tak laku, takut hari itu berubah jadi bencana ekonomi kecil yang memukul perut keluarga mereka. Ada yang mulai mengangkat barang ke tempat lebih tinggi,
Ada yang sibuk menyelamatkan dagangan dengan kain dan plastik seadanya. Di tengah kepanikan itu, muncul rasa kesal yang tak terungkap. Kesal karena ini bukan pertama kali terjadi. Gorong-gorong pasar memang sudah lama bermasalah. Laporan sudah berkali-kali disampaikan, keluhan sudah sering dilontarkan, tapi selalu berakhir dengan janji. Janji yang tak pernah benar-benar ditepati. Dan hari itu, semua kelalaian masa lalu seakan menagih akibatnya. Suasana pasar berubah drastis. Tawa hilang, sapaan ramah menguap. Yang tersisa hanyalah wajah tegang, suara tinggi, dan emosi yang mulai naik ke permukaan. Di sudut pasar, beberapa orang mulai berdebat tentang siapa yang harus bertanggung jawab. Ada yang menyalahkan pengelola, ada yang mengumpat aparat, ada pula yang mulai menyalahkan sesama pedagang. Dan tanpa disadari, dari kejadian yang tampak sepele, sebuah gorong-gorong mampet, sesuatu yang jauh lebih besar sedang tumbuh. Amarah yang terpendam, kekecewaan yang menumpuk, dan ego yang siap meledak kapan saja. Hari itu, pasar bukan hanya kebanjiran air kotor, pasar sedang dibanjiri emosi manusia. Dan inilah awal dari kekacauan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Di balik genangan air hitam yang terus meluas, tersembunyi sebuah masalah lama yang sengaja dilupakan. Gorong-gorong pasar itu bukan baru sekali mampet. Ia sudah lama menjerit, hanya saja tak pernah benar-benar didengar. Bertahun-tahun, sampah menumpuk di dalamnya. Plastik, sisa sayur, lumpur, bahkan bangkai tikus, semua menyatu menjadi sumbatan yang kian mengeras. Beberapa pedagang senior tahu persis ceritanya. Mereka pernah melihat petugas datang, membuka penutup gorong-gorong sebentar, lalu pergi. Pernah juga ada janji perbaikan besar, tapi setelah spanduk dicopot, tak ada perubahan. Masalah ditutup, bukan diselesaikan. Hingga akhirnya, hari itu datang. Hari ketika gorong-gorong menyerah dan memuntahkan semua isi busuknya ke pasar. Air kotor terus naik. Pedagang mulai kehilangan kesabaran. Seorang pria parubaya memukul meja dagangannya dengan kesal. "Kalau begini terus, siapa yang tanggung jawab?" teriaknya. Suaranya memecah lorong pasar yang sebelumnya sunyi. Beberapa orang ikut menyahut. Emosi yang tadinya tertahan kini menemukan jalan keluar. "Lapor kemarin-kemarin nggak pernah digubris. Kalau sudah begini baru ribut. Yang rugi kita semua." Suasana memanas. Orang-orang mulai berkumpul di satu titik, tepat di atas penutup gorong-gorong yang sudah tak terlihat bentuk aslinya karena tertutup air hitam. Ada yang mencoba membuka sendiri, tapi bau busuk langsung menyambar wajah mereka. Beberapa orang mundur sambil memaki, sebagian lain justru semakin emosi. Disinilah masalah berubah bentuk. Bukan lagi soal air dan sampah, tapi soal rasa diabaikan. Para pedagang merasa diperlakukan seolah suara mereka tak berarti. Setiap tetes air kotor yang merendam lapak mereka seperti tamparan keras dari sistem yang tak peduli. Emosi yang selama ini dipendam soal sewa lapak, pungutan, dan janji kosong, semuanya bercampur jadi satu. Dan ketika emosi menumpuk terlalu lama, ia mencari pelampiasan. Kabar tentang kondisi pasar cepat menyebar. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke sudut parkiran. Tak lama kemudian, beberapa wajah asing mulai terlihat. Tatapan mereka tajam, langkahnya berat, seolah datang bukan untuk berdagang. Nama geng Solo mulai terdengar di antara bisik-bisik warga. Mereka dikenal sering nongkrong di sekitar pasar. Bukan pedagang, tapi punya pengaruh. Biasanya orang enggan bersinggungan. Dan hari itu, genangan air yang sama juga merendam wilayah mereka. Uang mereka ikut terancam, reputasi mereka ikut dipertaruhkan. Pedagang kecil mulai gelisah. Mereka tahu, jika geng Solo ikut turun tangan, masalah tak akan berhenti pada teriakan. Beberapa ibu buru-buru menutup lapak lebih awal. Ada yang menarik anak buahnya ke belakang kios. Raut wajah ketakutan mulai terlihat jelas. Di sisi lain, ada pula yang justru berharap. Mungkin kalau mereka turun baru didengar, bisik seseorang. Harapan yang berbahaya, karena ketika keadilan dicari lewat emosi, seringkali yang lahir bukan solusi, melainkan kekacauan. Air terus mengalir, bau semakin pekat, dan bersamaan dengan itu, ketegangan pasar mencapai titik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gorong-gorong yang selama ini terlupakan, akhirnya menagih perhatian, bukan dengan suara, melainkan dengan kekacauan. Dan di kejauhan, langkah-langkah berat mulai mendekat. Ketika genangan air hitam semakin meluas dan bau busuk kian menyengat,
pasar seperti kehilangan nafasnya. Orang-orang tak lagi bicara soal solusi. Yang terdengar hanyalah keluhan, umpatan pelan, dan desahan kecewa. Namun di tengah kekacauan itu, suasana mendadak berubah saat beberapa sosok terlihat memasuki area pasar dari arah parkiran belakang. Langkah mereka tenang, tapi berat. Bukan pedagang, bukan pula pembeli. Wajah-wajah itu dikenal banyak orang, meski jarang disebut terang-terangan. Obrolan langsung terhenti. Beberapa pedagang spontan menunduk, seolah berharap tak terlihat. Ada yang buru-buru merapikan barang, ada pula yang pura-pura sibuk meski tangannya gemetar. Geng Solo telah muncul. Mereka berjalan berkelompok, menyusuri lorong pasar yang becek. Air kotor terciprat setiap kali kaki mereka melangkah, tapi tak satu pun terlihat peduli. Tatapan mereka menyapu kiri kanan, penuh penilaian dan kemarahan yang ditahan. Hari itu, bukan hanya lapak pedagang yang terendam, wilayah mereka juga ikut terdampak. Salah satu dari mereka berhenti di tengah lorong. Ia melihat genangan air yang hampir setinggi mata kaki, lalu menghela nafas kasar. "Gini terus tiap tahun," katanya dengan nada dingin. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menyimpan amarah lama. Amarah yang tak pernah benar-benar hilang. Pedagang di sekitar hanya saling pandang, tak ada yang berani menyapa. Semua tahu kehadiran geng Solo jarang membawa ketenangan. Mereka bukan aparat, tapi sering bertindak seolah punya kuasa. Bukan pengelola, tapi kerap ikut campur saat masalah muncul. Dan hari itu, masalahnya cukup besar untuk memancing mereka turun tangan. Mereka mulai bertanya, bukan bertanya untuk mencari jawaban, melainkan untuk menunjukkan tekanan. Siapa yang tanggung jawab? Dari kapan mampet? Kenapa dibiarkan? Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan dengan nada tajam, membuat siapapun yang mendengarnya merasa disudutkan. Seorang pedagang tua mencoba menjelaskan pelan bahwa gorong-gorong sudah lama rusak, bahwa laporan sudah berkali-kali dibuat. Namun penjelasan itu seolah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Wajah-wajah geng Solo tetap keras, seakan penjelasan hanyalah alasan. "Yang jelas hari ini kita rugi," potong salah satu dari mereka. Kalimat itu menjadi pemicu. Geng Solo mulai bergerak lebih jauh ke dalam pasar. Mereka melihat lapak-lapak yang terendam, barang dagangan yang merusak, pembeli yang tak jadi datang. Semua itu seolah memperkuat keyakinan mereka bahwa seseorang harus disalahkan. Dan jika tak ada yang maju, mereka akan memaksa. Aura pasar berubah drastis. Jika sebelumnya orang masih berani mengeluh, kini yang tersisa hanyalah ketegangan. Suara menjadi lebih pelan, gerak lebih hati-hati, bahkan bau busuk gorong-gorong terasa kalah menyengat dibanding rasa takut yang menyelimuti. Beberapa pedagang perempuan mulai menyingkir ke belakang kios. Ada yang menutup lapak lebih awal, memilih rugi hari itu daripada terlibat masalah. Namun, tidak semua bisa pergi. Banyak yang terjebak, hanya bisa menunggu sambil berdoa agar situasi tak makin buruk. Di antara kerumunan, bisik-bisik kembali terdengar. Kalau mereka sudah turun, bisa panjang urusannya. Semoga jangan sampai ribut. Harapan-harapan kecil itu menggantung di udara, rapuh dan mudah pecah. Hari itu, geng Solo belum berteriak, belum mengamuk. Namun kehadiran mereka saja sudah cukup membuat pasar gemetar. Karena semua orang tahu, ini baru awal. Dan ketika geng Solo sudah muncul, biasanya tidak ada yang benar-benar siap dengan apa yang terjadi setelahnya. Kehadiran geng Solo membuat pasar seolah kehilangan suara. Tidak ada lagi teriakan tawar-menawar. Tak terdengar canda ringan seperti biasanya. Yang ada hanya bunyi air kotor yang terinjak, langkah kaki yang tergesah, dan napas orang-orang yang ditahan dalam-dalam. Tekanan terasa nyata, menggantung di udara, menekan siapa saja yang masih bertahan di dalam pasar. Geng Solo tidak langsung mengamuk. Justru itu yang membuat suasana semakin mencekam. Mereka berdiri di beberapa titik strategis, seolah menguasai lorong-lorong utama. Tatapan mata mereka mengikuti setiap gerak pedagang. Siapa yang keluar lapak, siapa yang menutup kios, semua tak luput dari pengamatan. Tanpa berkata kasar, tanpa menyentuh, mereka sudah cukup membuat banyak orang merasa terintimidasi. Seorang pedagang buah mencoba menyelamatkan dagangannya. Ia mengangkat keranjang ke atas meja. Keringat mengucur di pelipisnya. Salah satu anggota geng Solo memperhatikannya lama, lalu berkata dingin,
Kalau rusak, jangan salahkan siapa-siapa. Kalimat itu terdengar datar, tapi maknanya berat. Pedagang itu hanya mengangguk, tak berani membalas. Tekanan bukan hanya datang dari kata-kata, tapi dari sikap. Geng Solo mulai menyuarakan tuntutan. Mereka ingin pengelola pasar datang sekarang juga. Mereka ingin masalah ini diselesaikan hari itu juga. Tidak ada lagi janji, tidak ada lagi penundaan. Nada bicara mereka makin tinggi, meski belum berubah jadi teriakan. Pedagang mulai terbelah. Ada yang diam karena takut. Ada pula yang diam karena berharap geng Solo benar-benar bisa memaksa pihak berwenang turun tangan. Dua perasaan bertabrakan, takut dan berharap, menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Di salah satu sudut, sekelompok pedagang kecil berkumpul. Mereka berbisik pelan, membicarakan kerugian hari itu. Ada yang tak sanggup bayar setoran, ada yang cemas pulang dengan tangan kosong. Wajah-wajah lelah itu memperlihatkan satu hal yang sama, keputusasaan. Gorong-gorong mampet hanyalah pemicu. Masalah sebenarnya sudah lama mengendap. Sementara itu, air kotor terus mengalir. Genangan semakin luas, bau semakin pekat. Lantai pasar licin dan berbahaya. Namun tak ada yang fokus pada itu lagi. Semua mata tertuju pada manusia, bukan pada air. Karena semua tahu, air akan surut suatu saat. Tapi emosi manusia, jika meledak, bisa meninggalkan luka jauh lebih lama. Suara mulai meninggi. Beberapa pedagang berani mengeluh lebih keras, memancing reaksi. Salah satu anggota geng Solo menoleh tajam. "Kalau mau ribut, ayo sekalian," katanya dingin. Kalimat itu membuat suasana langsung membeku. Tidak ada yang menyahut. Semua sadar, satu kata saja bisa memicu kerusuhan. Pasar berada di ujung tanduk. Tak ada aparat, tak ada tokoh penenah. Hanya orang-orang dengan kepentingan masing-masing, terjebak dalam ruang sempit yang penuh tekanan. Banyak yang mulai berpikir, jika keadaan dibiarkan, bentrokan hanya soal waktu. Dan di tengah ketegangan itu, beberapa orang mulai saling bertanya dalam hati, siapa yang bisa menghentikan ini? Siapa yang berani berdiri di tengah-tengah mereka? Nama itu belum terucap keras, namun perlahan, harapan mulai mengarah ke satu sosok yang dikenal tak banyak bicara, tapi selalu didengar. Tekanan yang sejak pagi menumpuk akhirnya menemukan jalan keluar. Ketakutan yang lama dipendam perlahan berubah menjadi keberanian. Bukan keberanian untuk berkelahi, melainkan keberanian untuk tidak terus diinjak. Di antara pedagang dan warga pasar, ada batas kesabaran yang akhirnya terlewati. Seorang pria paruh baya berdiri di tengah lorong. Wajahnya letih, matanya merah, bukan karena air kotor, tapi karena emosi yang ditahan sejak pagi. Ia pedagang lama di pasar itu, sudah puluhan tahun menggantungkan hidup di sana. Dengan suara bergetar tapi tegas, ia berkata, "Kami juga korban. Jangan seolah-olah semua salah kami." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi efeknya luar biasa. Orang-orang yang tadinya hanya diam mulai mengangguk. Beberapa pedagang lain ikut bersuara. Awalnya pelan, lalu semakin lantang. Keluhan demi keluhan keluar, seperti pintu yang akhirnya dibuka setelah lama terkunci. Mereka bicara tentang dagangan rusak, pembeli hilang, dan janji perbaikan yang tak pernah ditepati. Suasana berubah cepat. Geng Solo yang sejak tadi menekan dengan sikap dingin, kini menghadapi sesuatu yang berbeda. Bukan satu orang, tapi banyak. Bukan teriakan kasar, tapi suara jujur dari orang-orang yang sudah terlalu lama disakiti keadaan. Namun perlawanan ini tidak diterima dengan tenang. Salah satu anggota geng Solo melangkah maju, dadanya membusung. "Jangan ngajarin kita," katanya keras. Nada suaranya memicu reaksi spontan. Beberapa warga mundur, tapi ada pula yang justru berdiri lebih dekat, menahan amarah dengan susah payah. Jarak antar kubu semakin dekat. Beberapa orang di sekitar mulai panik. Ada yang berteriak meminta semua tenang. Ada yang menarik temannya agar menjauh. Air kotor di lantai terpercik kemana-mana, seakan ikut menyebarkan ketegangan. Pedagang perempuan menangis.
Bukan karena air, tapi karena takut. Anak buah kios disuruh masuk ke dalam. Barang-barang ditarik menjauh. Semua orang sadar, jika satu tangan saja terangkat, situasi bisa berubah jadi kekerasan yang tak bisa dihentikan. Namun di tengah kegentingan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Beberapa warga lain berdiri di antara kedua kubu. Mereka bukan pemimpin, bukan orang berkuasa. Mereka hanya orang-orang biasa yang tak ingin pasar tempat mereka hidup berubah jadi medan perkelahian. Dengan tangan terbuka, mereka meminta semua menahan diri. Cukup, ini bukan caranya. Teriakan itu memecah kebekuan. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Nafas ditahan, mata saling menatap. Geng Solo tampak ragu. Mereka datang dengan niat menekan, tapi kini berhadapan dengan kemarahan yang lebih dalam. Kemarahan orang-orang yang sudah tak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Situasi menjadi liar dan sulit dikendalikan. Dan di tengah kekacauan emosi itu, satu suara tua terdengar dari belakang kerumunan. Tidak keras, tidak kasar, namun cukup jelas untuk membuat orang-orang menoleh. Kalau begini caranya, panggil saja Mbah Mokowi. Nama itu meluncur pelan, tapi efeknya terasa seperti angin dingin di tengah panasnya amarah. Beberapa orang terdiam. Geng Solo saling pandang. Warga yang tadi gemetar mendadak memiliki harapan. Karena semua orang tahu, jika nama itu sudah disebut, artinya keadaan benar-benar sudah di ujung batas. Dan mungkin, untuk pertama kalinya hari itu, bukan rasa takut yang menguasai pasar, melainkan harapan. Nama itu menggantung di udara pasar yang pengap. Mbah Mokowi. Tak ada teriakan lanjutan setelahnya. Tak ada makian balasan. Seolah semua suara tertelan oleh satu nama yang baru saja disebut. Warga yang tadinya berdebat berhenti bicara. Pedagang yang gemetar perlahan menegakkan badan. Bahkan Geng Solo yang sejak tadi berdiri dengan dada membusung tampak saling pandang. Wajah mereka berubah kaku. Nama itu bukan ancaman, bukan pula jabatan, namun memiliki bobot yang tak bisa diabaikan. Beberapa pedagang senior menarik nafas lega. Mereka pernah melihat sendiri bagaimana Mbah Mokowi menghentikan konflik jauh lebih besar dari ini. Tanpa teriak, tanpa kekerasan, hanya dengan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat. Bagi mereka, nama itu adalah harapan terakhir ketika akal sehat hampir kalah oleh emosi. "Benar, panggil Mbah," sahut seseorang pelan. Yang lain mengangguk. Geng Solo tak langsung menolak. Itu yang paling mencolok. Biasanya, mereka cepat terpancing. Tapi kali ini berbeda. Salah satu dari mereka meludah ke samping, lalu berkata lirih, "Kalau Mbah turun, kita dengar dulu." Kalimat itu cukup untuk menurunkan tensi. Beberapa orang bergegas menghubungi seseorang. Telepon ditempelkan ke telinga dengan tangan gemetar. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti ujian kesabaran. Air kotor masih menggenang, bau masih menusuk, tapi tidak ada lagi teriakan. Pasar berada dalam keadaan aneh, tegang, namun berharap. Beberapa anggota Geng Solo menjauh sedikit, berdiri di sisi lorong. Mereka masih waspada, masih kesal, tapi tak lagi agresif. Pedagang yang tadi hampir bentrok kini duduk di bangku kecil memijat pelipis, menenangkan diri. Orang-orang mulai berbisik, membicarakan Mbah Mokowi, tentang bagaimana ia dikenal semua kalangan, tentang caranya berbicara yang sederhana tapi menusuk, tentang keberaniannya menegur siapapun, baik orang kuat maupun rakyat kecil tanpa pilih kasih. Kisah-kisah itu beredar seperti doa yang saling dikuatkan. Tak lama kemudian, kabar itu datang. Beliau OTW. Dua kata itu cukup membuat suasana berubah. Beberapa pedagang mengusap wajah, seolah bersiap menghadapi sesuatu yang besar. Geng Solo berdiri lebih rapi. Tak ada yang duduk sembarangan. Tak ada yang berisik. Menit demi menit berlalu. Dan akhirnya dari arah pintu masuk pasar, terlihat sosok tua berjalan pelan. Pakaiannya sederhana, langkahnya tidak tergesa. Namun setiap orang yang melihatnya langsung tahu, itulah Mbah Mokowi. Tak ada pengawalan, tak ada sorotan. Namun pasar seakan memberi jalan. Orang-orang otomatis menyingkir. Lorong yang tadi penuh ketegangan kini terbuka. Bahkan genangan air pun seolah tak berani menghalangi langkahnya. Mbah Mokowi berhenti di tengah pasar,
menatap sekeliling dengan mata tenang. Ia tidak langsung bicara. Ia menghirup nafas panjang, mencium bau busuk yang memenuhi udara. Wajahnya tak menunjukkan jijik, hanya prihatin. Tatapannya beralih ke pedagang, lalu ke arah geng Solo. Tidak menghakimi, tidak menantang, hanya membaca keadaan. Dan saat ia akhirnya membuka mulut, suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang menahan nafas. Masalah ini bukan baru hari ini, katanya. Semuanya salah kalau tak mau bertanggung jawab. Tak ada yang berani memotong, karena semua tahu sejak detik itu arah cerita telah berubah. Pasar yang tadi penuh dengan amarah, kini sunyi. Sunyi yang berat, namun bukan kosong. Sunyi yang terasa seperti napas panjang sebelum badai reda. Semua mata tertuju pada satu sosok yang melangkah pelan di tengah genangan air hitam. Mbah Mokowi. Langkahnya tidak tergesa, namun setiap gerakan membawa berat yang tak terlihat. Pedagang menyingkir, geng Solo berhenti di tempatnya, dan udara seolah menahan napas. Tidak ada yang berani bergerak terlalu cepat, karena semua tahu, ini bukan sekedar orang tua biasa. Ini seseorang yang bisa menghentikan kemarahan yang telah meledak lebih awal. Mbah Mokowi berdiri di tengah lorong. Tatapannya tajam namun tenang, menembus setiap hati yang penuh amarah. Air kotor di sekitar tidak membuatnya mundur. Genangan yang menutupi sebagian lapak pedagang tidak mengalihkan fokusnya. Ia hanya memandang, membaca situasi, memahami setiap emosi yang berkecamuk. Geng Solo yang biasanya arogan, kini terlihat canggung. Mereka berdiri seperti anak kecil di hadapan guru yang penuh wibawa. Tidak ada kata kasar keluar dari mulut mereka. Tidak ada gertakan, hanya diam dan rasa penasaran. Apa yang akan dilakukan Mbah Mokowi? Bagaimana ia menghadapi kekacauan yang hampir memicu bentrokan ini? Suasana menjadi mencekam. Pedagang kecil yang tadi gemetar kini mulai menengok. Ada harapan yang timbul di wajah mereka. Bisa jadi, hari ini bukan akan berakhir dengan kerusuhan. Bisa jadi, ada yang mampu menenangkan badai ini sebelum semuanya lepas kendali. Akhirnya, Mbah Mokowi membuka mulut. Suaranya pelan, namun jelas terdengar di seluruh lorong. "Cukup," katanya. Satu kata itu langsung membungkam semua bisik-bisik dan gumaman. Satu kata itu membuat geng Solo menundukkan kepala sejenak. Satu kata itu membuat semua orang menyadari, kini giliran akal dan kebijaksanaan yang berbicara, bukan amarah. Ia melangkah lebih dekat ke tengah pasar, mengamati satu persatu pedagang dan anggota geng Solo. Tidak ada tuduhan langsung, tidak ada ancaman, hanya pengamatan yang menusuk, membuat semua orang merasa dirinya terlihat apa adanya. Ini masalah lama. Lanjutnya, tenang. Bukan salah satu pihak, tapi karena kita semua lalai. Sampah dibiarkan menumpuk, gorong-gorong tak dibersihkan, dan kini yang menanggung rugi adalah kalian, pedagang dan pembeli. Geng Solo mulai gelisah. Mereka ingin menanggapi, ingin membela diri, tapi Mbah Mokowi menatapnya tanpa amarah. Tatapan itu seperti menahan waktu, membuat mereka sadar bahwa tidak ada kata yang lebih kuat dari kebenaran yang diucapkan dengan tenang. Pedagang kecil mulai menatapnya dengan kagum. Orang yang biasanya hanya bisa berteriak, kini diam, menyadari satu hal, masalah bisa diselesaikan tanpa kekerasan jika ada orang yang tahu caranya. Dan di detik itu, pasar yang tadi mencekam kini terasa berbeda. Bukan damai sepenuhnya, tapi ketegangan mulai mencair. Bukan ketakutan lagi, tapi perhatian penuh pada satu sosok, Mbah Mokowi. Ia menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Kita selesaikan ini bersama, bukan saling menyalahkan, bukan dengan amarah, tapi dengan tindakan nyata. Untuk pertama kalinya hari itu, semua orang menahan diri. Bahkan geng Solo yang sebelumnya siap meledak, kini mendengarkan dengan serius. Mereka belum tersentuh ego, namun rasa hormat mulai muncul. Sebuah rasa hormat yang muncul bukan karena takut, tapi karena wibawa dan ketenangan yang memaksa mereka melihat diri sendiri. Pasar untuk sesaat menjadi tempat di mana semua emosi membeku.
Bukan karena diam, tapi karena semua sadar, kata-kata ini bisa meruntuhkan amarah yang bertahun-tahun terpendam. Dan disitulah titik balik mulai terjadi. Mbah Mokowi berdiri di tengah lorong pasar, dikelilingi pedagang, pembeli, dan anggota geng Solo yang masih menahan diri. Sunyi yang mencekam mulai digantikan oleh rasa penasaran. Semua mata menatapnya, menunggu satu kata, satu gerakan yang akan menentukan nasib hari itu. Ia tidak berteriak, tidak mengancam, tidak menuding siapapun. Namun setiap kata yang akan keluar terasa berat, seperti dihitung dari pengalaman bertahun-tahun menghadapi konflik di berbagai lapangan, dari pasar kecil hingga keramaian kota. Dengar, katanya pelan tapi jelas. Hari ini bukan hanya soal air kotor atau gorong-gorong yang mampet. Ini tentang tanggung jawab kita bersama. Bukan siapa yang salah, tapi apa yang harus kita lakukan agar semua selamat dan pasar kembali hidup. Pedagang dan anggota geng Solo menelan kata-kata itu. Tidak ada yang bicara. Semua memahami bahwa ini bukan pidato kosong. Ini adalah kenyataan yang mereka sendiri rasakan, tapi selama ini tak punya keberanian untuk diakui. Mbah Mokowi melangkah perlahan ke arah genangan air. Ia menatap air hitam itu, lalu menoleh ke geng Solo. Lihat ini bukan sekadar kotoran, ini cerminan kita yang lalai. Jika kita terus menyalahkan, masalah tidak akan selesai. Tapi jika kita bertindak bersama, kita bisa memperbaikinya. Salah satu anggota geng Solo menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Biasanya mereka terbiasa menyelesaikan masalah dengan intimidasi atau kekerasan. Tapi kali ini, kata-kata yang tenang namun tegas seakan menembus pertahanan mereka. Ego mereka mulai runtuh, digantikan rasa sadar. "Bagaimana caranya?" tanya salah satu pedagang kecil. Suaranya gemetar tapi jelas terdengar. Mbah Mokowi tersenyum tipis. "Dengan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sejak awal. Bersihkan sampah, perbaiki gorong-gorong. Bukan hanya menunggu orang lain yang bertanggung jawab. Dan yang terpenting, hentikan amarah yang tak berguna." Wajah-wajah yang tadi tegang, kini mulai mencair. Pedagang perempuan menurunkan pandangan, merasakan ketenangan aneh yang belum pernah mereka rasakan sejak pagi. Anak-anak yang berada di belakang lapak, yang sempat menangis karena bau busuk, kini menatap Mbah Mokowi dengan mata besar penuh kagum. Ia melangkah ke geng Solo lagi. "Kalau kalian ingin dihormati, bukan dengan menakut-nakuti. Hormat datang dari tindakan, bukan teriak atau pukulan. Ikuti saya, bantu bersihkan, tunjukkan kalau kalian juga peduli." Seketika aura pasar berubah. Geng Solo yang sebelumnya arogan, kini terlihat ragu tapi tertarik. Beberapa dari mereka mulai menggerakkan tangan, membersihkan genangan sampah kecil di sekitar kaki mereka. Pedagang lain yang awalnya takut, kini ikut turun tangan. Pasar yang tadi penuh ketegangan mulai bergerak perlahan menuju kedamaian. Mbah Mokowi tidak berhenti berbicara. Masalah besar selalu dimulai dari hal kecil yang diabaikan. Dan hal kecil yang kita abaikan hari ini, besok akan menjadi bencana yang lebih besar. Ingat, kita semua bagian dari pasar ini. Jika satu bagian rusak, seluruh sistem ikut terganggu. Suasana pasar berubah total. Bukan karena kekerasan berhenti, tapi karena semua sadar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada amarah atau intimidasi, tapi pada ketenangan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk bertindak. Hari itu, langkah-langkah kecil mulai muncul. Geng Solo membantu mengangkat sampah, pedagang mengatur kembali lapak, dan Mbah Mokowi berdiri di tengah, menatap, memberi arahan tanpa sedikit pun emosi. Setiap kata yang ia ucapkan, setiap pandangan yang ia lempar, meredakan ketegangan, menumbuhkan rasa hormat, dan membuat semua orang memahami satu hal. Masalah bisa diselesaikan tanpa bentrokan, jika ada pemimpin yang bijaksana. Dan di detik itu, pasar tidak lagi sekadar tempat jual beli. Ia menjadi simbol kebersamaan, tanggung jawab,
dan pelajaran hidup yang nyata. Setelah kata-kata bijak Mbah Mokowi menggema di pasar, suasana perlahan berubah. Apa yang sebelumnya tampak mustahil, ketegangan yang membara, geng Solo yang arogan, pedagang yang ketakutan mulai menemukan arah baru. Kini, bukan amarah yang menguasai, tapi tindakan. Mbah Mokowi melangkah ke salah satu lorong yang paling parah terdampak. Mulai dari sini, katanya sambil menunjuk genangan air hitam yang sudah menutupi lantai dan lapak pedagang. Tanpa aba-aba panjang, ia mulai membersihkan sampah yang menyumbat gorong-gorong. Secara alami, beberapa anggota geng Solo ikut bergerak. Mereka masih waspada, tapi kini tangan mereka melakukan hal nyata, bukan sekedar memamerkan kekuatan. Pedagang yang tadinya takut, kini ikut ambil bagian. Ibu-ibu penjual sayur, pria penjual ikan, semua bergerak bersama. Tawa kecil terdengar sesekali, bukan karena suasana riang, tapi karena lega. Genangan air yang tadinya seperti simbol kekacauan, kini perlahan surut. Mbah Mokowi berjalan dari satu titik ke titik lain, memberikan arahan. Angkat sampah yang menumpuk, katanya. Pastikan aliran air bersih dari sisa makanan, plastik, dan lumpur. Bekerjalah bersama, bukan saling menyalahkan. Setiap kata yang diucapkan mengajarkan satu pelajaran, bahwa masalah yang tampak besar sebenarnya bisa diatasi jika setiap orang mau bertanggung jawab, bahwa ego dan amarah hanya memperburuk keadaan, bahwa kerjasama jauh lebih kuat daripada intimidasi. Geng Solo yang semula menakuti, kini terlihat menyesal. Mereka membantu menarik ember, membersihkan sampah, bahkan memindahkan beberapa lapak yang terendam. Pedagang kecil menatap mereka, awalnya ragu, tapi perlahan tersenyum. Hari itu garis batas antara kami dan mereka mulai memudar. Seorang pedagang muda berbicara pelan kepada temannya. Dulu mereka selalu menakut-nakuti, tapi sekarang kita lihat sisi lain mereka. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perubahan datang bukan dari amarah, tapi dari ketenangan dan kepemimpinan yang bijak. Air hitam mulai surut, bau mulai berkurang, dan cahaya matahari menembus lorong pasar yang tadi suram. Setiap sudut pasar kini terlihat bersih, meski masih basah dan berantakan. Namun yang paling penting, hati orang-orang mulai berubah. Mbah Mokowi berhenti sejenak menatap semua orang. Ini baru permulaan. Kita harus merawat apa yang sudah diperbaiki. Jangan biarkan sampah kembali menumpuk. Jangan biarkan amarah kembali menguasai. Pasar ini hidup karena kita semua. Ingat itu. Suasana pasar kini tidak lagi tegang. Pedagang tersenyum, geng Solo menunduk hormat, dan warga yang sebelumnya ketakutan kini merasakan kedamaian. Hari itu menjadi pelajaran hidup bahwa masalah sebesar apapun bisa diselesaikan jika ada orang yang menuntun dengan bijak dan semua mau bekerja sama. Dan ketika matahari mulai meninggi, Mbah Mokowi perlahan melangkah ke pintu keluar pasar. Semua orang menatapnya, menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang gorong-gorong yang mampet, tetapi tentang kesadaran, tanggung jawab, dan kekuatan kerjasama. Pasar yang semula kacau, kini bernafas kembali. Bukan karena takut, bukan karena kekuatan, tapi karena kepemimpinan yang menenangkan dan tindakan nyata yang menyatukan semua pihak. Seiring langkah Mbah Mokowi meninggalkan pasar, ketenangan mulai menyelimuti setiap lorong. Suara langkah kaki yang tadinya tergesa berubah menjadi hening yang menenangkan. Pedagang mulai menata kembali dagangannya. Beberapa menata ulang sayur, ikan, dan bahan pokok yang sempat terendam. Bau busuk air kotor perlahan menghilang, digantikan aroma tanah basah dan sisa rempah yang masih menempel di pasar. Geng Solo yang sebelumnya menebar ketakutan, kini duduk di sisi lorong, menatap dengan rasa hormat. Mereka tidak lagi arogan, tidak ada gertakan. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kekuatan bukan diukur dari amarah atau intimidasi, tapi dari tindakan nyata dan tanggung jawab. Beberapa dari mereka bahkan mulai membantu pedagang yang kesulitan memindahkan barang-barang yang basah. Pedagang kecil saling tersenyum, menepuk bahu satu sama lain. Sejak pagi, mereka merasa terpojok, cemas, dan takut. Namun sekarang, rasa lega dan kebersamaan muncul. Mereka sadar, hari ini bukan hanya tentang mengatasi gorong-gorong mampet, tapi juga tentang membangun hubungan, menghapus rasa takut,
dan menegakkan solidaritas. Beberapa ibu pedagang menatap anak-anak mereka yang berdiri di belakang lapak dengan senyum kecil. Hari ini, mereka belajar bahwa masalah besar bisa diatasi, bukan dengan bentrokan, tapi dengan kepemimpinan yang bijaksana dan kerjasama semua pihak. Mbah Mokowi menoleh sekali lagi sebelum benar-benar pergi. Matanya menyapu seluruh pasar. "Jaga pasar ini," katanya pelan. "Jaga satu sama lain. Ingat, amarah yang tak terkendali hanya merusak. Tanggung jawab dan kebersamaan yang akan menyelamatkan." Seketika, suasana pasar berubah total. Genangan air hitam sudah surut sepenuhnya. Lorong-lorong yang tadi penuh ketegangan, kini dipenuhi langkah yang ringan, suara tawar-menawar yang kembali terdengar, dan tawa kecil pedagang yang bahagia. Pasar bernafas kembali, tidak hanya secara fisik, tapi secara emosional. Geng Solo berdiri, menatap ke arah Mbah Mokowi yang kini berjalan menjauh. Salah satu dari mereka berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Kalau beliau turun tangan, masalah sekecil apapun bisa selesai tanpa kekerasan. Luar biasa." Pedagang lain mengangguk setuju. Mereka tahu, hari ini mereka telah belajar pelajaran berharga, bahwa amarah bisa merusak, tapi tindakan bijak dan kerjasama akan membangun. Hari itu, pasar tidak lagi sekedar tempat jual beli. Ia menjadi simbol perubahan, tanggung jawab, dan kebersamaan. Bukan karena ada yang menakut-nakuti, tapi karena orang bijak menuntun dan semua mau ikut bekerja sama. Dan saat matahari mulai meninggi, pasar terasa hidup kembali. Pedagang tersenyum, pembeli mulai berdatangan, dan lorong-lorong yang sebelumnya penuh kecemasan kini dipenuhi harapan baru. Amarah telah surut, digantikan oleh rasa hormat, kebersamaan, dan pelajaran hidup yang tak terlupakan. Hari ini menjadi bukti nyata, masalah sebesar apapun bisa diatasi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan tindakan nyata. Dan bagi siapapun yang menyaksikan, pesan ini jelas: kerjasama, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang bijaksana selalu lebih kuat daripada amarah dan kekerasan. Hari ini, kita telah menyaksikan bagaimana sebuah pasar yang kacau akibat gorong-gorong mampet dan amarah yang tak terkendali, akhirnya kembali bernafas berkat ketenangan, kebijaksanaan, dan kerjasama semua pihak. Dari awal yang tegang, konflik yang memuncak, hingga solusi yang membangun, kita belajar satu hal penting: amarah hanya merusak, tapi tanggung jawab dan kebijaksanaan membangun. Mbah Mokowi hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun dan mengingatkan kita bahwa setiap masalah bisa diselesaikan jika kita mau bekerja sama dan menjaga satu sama lain. Hari ini geng Solo pun belajar, pedagang pun belajar, dan kita semua bisa mengambil pelajaran berharga. Kekuatan sejati bukan dari intimidasi, tapi dari tindakan nyata yang penuh kesadaran. Kalau cerita ini bermanfaat dan menginspirasi kalian, tulis komentar "mantap betul" di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menghadirkan cerita seru, penuh pelajaran, dan inspirasi dari kehidupan nyata. Terima kasih atas dukungan dan doanya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah yang tak kalah seru dan penuh hikmah.